Belum. Oke. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul untuk mendiskusikan ya eh, presentasi tentang algoritma apa tadi ya? Algoritma apa tadi? Algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan atau sorting algoritma. Izin share ya untuk materinya. Udah kelihatan? Belum. Belum, Mas. Belum. Oke, sebentar. Loading sepertinya. Udah kelihatan? Belum sih, Mas, di sini. Internet kayaknya. Ya, sudah, Mas. Ya. Ya, izin ya memulai. Kali ini kita akan mempresentasikan algoritma pengurutan atau sorting algoritma. Kami dari kelompok 7 dengan anggota pertama Rizky Karim, kedua Diki Fitra, ketiga Agung Wiono, keempat Immanuel Frederikus Ringgorato. Kemudian apakah algoritma pengurutan? Algoritma pengurutan atau sorting algoritma adalah algoritma yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam suatu koleksi seperti array atau daftar sehingga elemen-elemen tersebut berada dalam urutan tertentu. Baik itu urutan menaik atau ascending atau maupun menurun descending. Ada macam-macam jenis algoritma pengurutan. Pertama, bubble sort. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan elemen bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang hingga seluruh daftar terurut. Prosesnya yaitu pertama, bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Jika elemen pertama lebih besar, tukar posisi keduanya. Kemudian kedua, lakukan hal yang sama untuk elemen-elemen berikutnya. Ketiga, ulangi proses ini hingga tidak ada elemen yang perlu ditukar lagi. Terus kita akan bahas kompleksitas waktu. Yang terburuk yaitu 0 dalam kurung n pangkat 2 tutup kurung. Terbaik dengan rumus 0 dalam kurung n jumlahnya atau jika sudah berurut. Kelebihan dari algoritma ini adalah mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangan cukup tidak efisien pada data besar. Kemudian bisa dilanjut oleh teman saya Rizky Karim, silakan. Baik, untuk selanjutnya jenis algoritma terurut selanjutnya yaitu selection sort. Algoritma ini bekerja dengan memilih elemen terkecil atau terbesar tergantung urutan dari bagian yang belum terurut lalu menukarnya dengan elemen pertama yang belum terurut. Proses ini diulang hingga seluruh daftar terurut. Proses dari selection sort ini yang pertama, temukan elemen terkecil dalam daftar dan tukar dengan elemen pertama. Selanjutnya, temukan elemen terkecil dalam sisa daftar dan tukar dengan elemen kedua. Dan yang terakhir, ulangi proses ini untuk seluruh elemen. Untuk kompleksitas waktunya, yang terburuk 0 dalam kurung n pangkat 2, yang terbaik juga sama, 0 dalam kurung n pangkat 2. Kelebihan dari selection sort ini sederhana dan tidak memerlukan ruang tambahan, sedangkan kekurangannya tidak efisien untuk data besar. Lanjut, yang ketiga itu insertion sort. Algoritma ini bekerja dengan menyisipkan elemen berikutnya ke dalam posisi yang sesuai. Ke dalam posisi yang sesuai dalam bagian yang sudah terurut. Prosesnya yang pertama, ambil elemen pertama dan anggap sudah terurut. Kedua, ambil elemen berikutnya dan masukkan posisi yang tepat di dalam daftar yang terurut. Dan yang terakhir, ulangi proses ini hingga seluruh elemen terurut. Untuk kompleksitas waktunya, yang terburuk itu 0 dalam kurung n pangkat 2, dan yang terbaik itu 0 dalam kurung n jika sudah terurut. Kelebihan dari insertion sort ini yaitu efisien untuk data kecil atau data yang sudah hampir terurut
sedangkan kekurangannya tidak efisien untuk data besar. Baik, lanjut. Jenis selanjutnya yaitu merge sort. Algoritma ini menggunakan prinsip pembagian dan penaklukan atau divide dan conquer. Data dibagi menjadi dua bagian, diurutkan secara rekursif, lalu digabungkan kembali menjadi satu urutan yang terurut. Proses merge sort yang pertama, bagi data menjadi dua bagian. Yang kedua, urutkan kedua bagian secara rekursif. Dan yang ketiga, gabungkan kedua bagian tersebut menjadi satu urutan terurut. Untuk kompleksitas waktunya, yang terburuk itu 0 dalam kurung n log n, dan yang terbaik juga sama 0 dalam kurung n log n. Kelebihan dari merge sort ini, efisien dengan kompleksitas waktu 0 n log n pada data besar, sedang kekurangannya membutuhkan ruang tambahan untuk menyimpan subarray yang dibagi. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan ke Kak Agung, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk jenis yang kelima yaitu quick sort. Algoritma ini juga menggunakan prinsip pembagian dan penaklukan. Data dibagi berdasarkan pivot, kemudian elemen yang lebih kecil dari pivot ditempatkan di sebelah kiri, dan elemen yang lebih besar di sebelah kanan. Kemudian, setiap bagian diurutkan secara rekursif. Untuk proses dari quick sort ini, yang pertama itu pilih elemen sebagai pivot, kemudian pisahkan data menjadi dua bagian, kiri pivot atau dalam kurung elemen lebih kecil, dan kanan pivot atau elemen lebih besar. Kemudian yang ketiga, urutkan bagian kiri dan kanan secara rekursif. Untuk kompleksitas waktunya yang terburuk 0 dalam kurung n pangkat 2 jika pivot yang dipilih tidak efisien. Untuk yang terbaik 0 dalam kurung n log n. Untuk kelebihan dari quicksort ini sangat efisien untuk data besar dengan rata-rata 0 dalam kurung n log n. Untuk kekurangannya dapat buruk dalam kasus terburuk jika pivot tidak dipilih dengan bijak. Kemudian untuk yang jenis ke-6, heap sort. Untuk algoritma ini menggunakan struktur data heap atau biasanya max heap atau min heap untuk mengurutkan elemen. Heap adalah struktur data terbentuk pohon biner yang memenuhi sifat heap, atau setiap elemen anak lebih kecil dari induknya pada max heap atau lebih besar pada min heap. Untuk prosesnya, yang pertama, bangun heap dari data yang diberikan. Yang kedua, ambil elemen terbesar dari max heap dan tukar dengan elemen terakhir. Kemudian yang ketiga, konstruksi ulang heap dan ulangi hingga seluruh data terurut. Untuk kompleksitas waktunya yang terburuk itu 0 dalam kurung n log n. Untuk yang terbaik juga sama, 0 dalam kurung n log n. Untuk kelebihan dari heap sort ini yaitu memiliki kompleksitas waktu 0 dalam kurung n log n yang konsisten. Untuk kekurangannya, tidak stabil atau posisi relatif elemen ini dengan nilai yang sama dapat berubah. Kemudian untuk jenis yang berikut, jenis yang ke-7, yaitu radix sort. Untuk algoritma ini mengurutkan angka dengan memproses angka digit per digit. Dimulai dari digit terkecil sebelah kanan, digunakan terutama untuk data yang berupa angka atau string. Untuk prosesnya, yang pertama urutkan data berdasarkan digit paling rendah. Kemudian untuk yang kedua, urutkan berdasarkan digit berikutnya. Dan yang ketiga, ulangi untuk semua digit. Untuk kompleksitas waktunya yang terburuk, yaitu 0 dalam kurung nk, di mana k adalah jumlah digit. Sedangkan untuk yang terbaik, 0 dalam kurung nk. Kemudian untuk kelebihan dari radix sort, yaitu efisiensi untuk data dengan banyak angka atau string. Untuk kekurangannya terbatas pada data numerik atau string dan memerlukan memori tambahan. Oke, kemudian untuk jenis berikutnya mungkin bisa disampaikan oleh teman saya, Frederikus Rengorato. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk jenis berikutnya, jenis counting sort. Counting sort ini, algoritma ini digunakan untuk mengurutkan elemen berdasarkan frekuensi kemunculannya. Counting sort hanya cocok untuk data yang terdiri dari angka dengan rentang waktu yang terbatas. Prosesnya,
hitung frekuensi kemunculan setiap elemen. Langkah kedua, gunakan frekuensi ini untuk menentukan posisi elemen dalam urutan akhir. Kompleksitas waktunya terburuk sama dengan 0 dalam kurung N plus K tutup kurung, di mana K adalah rentang nilai elemen. Yang terbaik 0 dalam kurung N plus K. Untuk kelebihan dari counting sort ini, sangat cepat untuk data dengan rentang nilai terbatas. Kekurangannya, tidak cocok untuk data yang memiliki rentang nilai yang sangat besar. Selanjutnya, dalam halaman ini dapat kita lihat tabel pembanding tiap jenis algoritma sorting. Dapat kita lihat setiap ini jenis-jenis algoritma dengan urutan pertama bubble sort itu kompleksitas waktu terburuk 0 n plus 2. Kelebihannya mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangan tidak efisien pada data besar. Selanjutnya yang kedua, selection sort. Kompleksitas waktu terburuk 0 dalam kurung n pangkat 2 tutup kurung. Kelebihan tidak memerlukan ruang tambahan. Kekurangan tidak efisien untuk data besar. Algoritma selanjutnya insertion sort 0 dalam kurung n pangkat 2 tutup kurung. Kelebihan efisien untuk data kecil. Kekurangan tidak efisien untuk data besar. Selanjutnya merge sort, kompleksitas waktu terburuk 0 dalam kurung n log n. Kelebihan efisien untuk data besar. Kekurangannya membutuhkan ruang tambahan. Selanjutnya quick sort, kompleksitas waktu terburuk n dalam kurung n kuadrat tutup kurung atau terburuk. Kelebihan efisien untuk data besar atau rata-rata 0 dalam kurung n log n. Kemudian kekurangan buruk pada kasus terburuk. Selanjutnya heap sort, kompleksitas waktu terburuk 0 dalam kurung n log n. Kelebihan memiliki kompleksitas waktu konsisten. Kekurangan tidak stabil. Yang ketujuh radix sort, kompleksitas waktu terburuk O dalam kurung nk tutup kurung. Kelebihan cepat untuk angka atau string. Kekurangan terbatas pada jenis data tertentu. Yang terakhir counting sort, kompleksitas waktu 0 dalam kurung n plus k tutup kurung. Kelebihan sangat cepat untuk rentang data nilai terbatas. Kekurangannya tidak cocok untuk rentang nilai besar. Pemilihan algoritma pengurutan yang tepat sangat bergantung pada karakteristik data yang akan diurutkan dan efisiensi yang dibutuhkan. Sekian pemaparan materi dari kami. Saya serahkan kembali kepada teman saya, Mas Deki. Silakan. Terima kasih Mas Frederikus Subrata atas penjelasannya. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok 7. Selanjutnya kami minta koreksi dari Ibu bila ada tambahan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung izin, langsung stop ya. Terus. Iya Kak, boleh.